Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Ridwan Purnomo Julianto. Saya dari kelas Teknik Informatika semester pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu data mining. Data mining adalah proses pengumpulan, pengelola data yang bertujuan untuk mengekstrak informasi penting pada data. Proses pengumpulan dan ekstraksi informasi tersebut dapat dilakukan menggunakan perangkat lunak dengan bertujuan perhitungan statistika, matematika, ataupun teknologi artificial intelligence atau bisa disebut dengan AI. Data mining ini juga sering disebut juga dengan Knowledge Discovery in Database atau disingkat dengan KDD. Dan data mining ini memerlukan proses penggalian data untuk menemukan pola-pola penting yang bisa menjadikan informasi bermanfaat, khususnya bagi pemilik bisnis. Contohnya seperti menemukan pola perilaku konsumen dari kumpulan data konsumen pada periode waktu tertentu. Tujuan data mining. Data mining dilakukan untuk memenuhi beberapa tujuan tertentu, dan di sini ada 3 tujuan dari data mining. Yang pertama itu explanatory. Explanatory ini yaitu berisi tentang data mining yang dapat digunakan sebagai sarjana untuk menjelaskan suatu kondisi penelitian. Lalu selanjutnya confirmatory. Confirmatory ini adalah data mining yang dapat digunakan sebagai sarana untuk memastikan sebuah pernyataan atau mempertegas suatu hipotesis. Lalu yang terakhir exploratory. Ini yaitu data mining yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mencari pola baru yang sebelumnya tidak terdeteksi. Lalu tujuannya itu kenapa ada? Karena untuk menemukan kebenaran atau kesimpulan yang disimpulkan dari memilah data untuk mencari pola dan keputusan. Apa saja sih peran dari data mining tersebut? Secara umum terdapat 5 peran dalam data mining, yaitu estimasi, prediksi, klarifikasi, clustering, dan asosialisasi. Dan bagaimana konsep proses data mining? Data mining memerlukan proses informasi yang berguna dalam tempat penyimpanan data berukuran besar. Teknik data mining digunakan untuk memeriksa basis data berukuran besar sebagai cara menemukan pola baru dan berguna. Metode apa aja yang ada dalam data mining? Yang pertama ini ada associative, yang dimana teknik yang pertama adalah associative. Associative ini metode yang berbasis aturan yang digunakan untuk menemukan asosiasi dan hubungan variabel dalam satu set data. Biasanya analisis ini terdiri dari pernyataan if atau then sederhana. Lalu yang kedua, clarification. Selanjutnya, classification ini adalah metode yang paling umum digunakan dalam data mining. Classification ini adalah tindakan untuk memprediksi kelas suatu objek. Lalu selanjutnya, regression. Regression adalah
teknik yang menjelaskan variabel dependen melalui proses analisis variabel. Lalu yang keempat, clustering. Yang terakhir ini adalah metode clustering. Clustering digunakan dalam membagi kumpulan data menjadi beberapa kelompok berdasarkan keberlimpahan atribut yang dimiliki. Lalu, apakah faktor yang mendukung data mining? Menurut Intermedia B 2020, faktor yang mendukung perlunya dilakukan data mining sebagai berikut. Data telah mencapai jumlah dan ukurannya sangat besar. Telah dilakukan proses data warehousing, kemampuan komputasi yang semakin terjangkau. Apa yang diharapkan setelah menggunakan data mining? Fungsi data mining itu dengan melakukan sebuah proses diharapkan bisa mengetahui perilaku dari sebuah data. Data tersebut itulah yang nantinya dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik dari data yang digunakan. Dengan apa tujuan penggunaan Orange dalam data mining? Dengan menggunakan software Orange Data Mining dapat menganalisis suatu data penelitian, teks berita, teks opini masyarakat, teks program kerja, dan lain sebagainya. Jadi, apa itu data mining? Berdasarkan uraian di atas, data mining adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang bertujuan untuk mengekstrak informasi penting pada data. Data ini memiliki yaitu tadi 3 tujuan sebagai sarana untuk menjalankan akurasi, konfirmasi atau konfirmatori, dan untuk evaluasi dan evaluatori. Ia juga memiliki beberapa metode seperti association, classification, regression, dan clustering. Manfaat data mining. Manfaat ini ada beberapa. Yang pertama itu untuk mengetahui tren pasar yang ada pada data mining. Lalu selanjutnya memprediksi keputusan bisnis di masa depan. Dan yang ketiga, mengetahui produk yang sedang viral. Dengan data mining ini, kita bisa tahu mana produk yang sedang viral ataupun yang tidak sedang viral. Lalu yang keempat, mengamati perilaku konsumen. Dan terakhir, sarana menyusun strategi peningkatan penjualan. Proses data mining. Nah, di proses data mining ini ada tiga. Ya, ada tiga, yaitu yang pertama pembersihan data. Dalam menambang emas, langkah awal yang dilakukan adalah mencari batu ataupun lumpur berpotensi menambang emas. Lalu yang kedua, integrasi data. Integrasi data ini ibarat seorang penambang yang membuat batangan emas dari emas yang terkumpul, lalu transformasi. Nah, transformasi ini kayak ibarat emas yang dapat dibentuk dalam berbagai jenis perhiasan sesuai kebutuhan kita. Lalu ada namanya evaluasi pola. Evaluasi yang dimana pada akhirnya setelah beberapa tahap pengolahan, emas tersebut diuji standar kualitasnya sebelum didistribusikan. Dan apa aja sih keuntungan dan kelemahan dari data mining? Yang pertama itu ada manajemen berhubung pelanggan lebih baik. Mampu memastikan manajemen hubungan pelanggan yang baik adalah salah satu keuntungan utama dari penerapan data mining. Selanjutnya, yang kedua, kelebihan perkiraan tren pasar. Pemasaran dari tergantung pada tren pada saat yang diikuti pelanggan yang diikuti oleh pelanggan. Lalu selanjutnya, membantu dalam persaingan. Dengan begitu banyak data baru yang dianalisis, Departemen R di perusahaan
akan berada di garis depan tren dan dapat mempertimbangkan produk yang berpotensi menghasilkan profit yang lebih untuk selanjutnya. Lalu kelebihan selanjutnya, menarik dan mempertahankan pelanggan. Konsumen saat ini menginginkan pengalaman yang dipersonalisasikan dan integratif dengan perusahaan yang terlibat. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk memenangkan dan mempertahankan keminatan pelanggan adalah dengan memiliki pemahaman yang dalam tentang perilaku, karakteristik, dan profesi pelanggan itu sendiri. Lalu, kekurangannya itu apa sih? Yang pertama, biayanya yang bisa terbilang cukup mahal. Karena besarnya data yang dihasilkan setiap harinya, jelas bahwa hal ini akan menimbulkan membengkaknya biaya terkait menimbulnya penyimpanan dan pemeliharaan data. Lalu selanjutnya keamanan data. Kelemahan menggunakan data mining yaitu perusahaan juga menyimpan banyak informasi penting tentang pelanggan dan karyawannya karena sejumlah besar data berharga disimpan dalam sistem data mining. Jadi yang membuat kekurangannya itu pada keamanan data. Lalu selanjutnya, data mining ini melanggar privasi pengguna yang kita semua tahu. Data mining ini menggunakan teknologi berbasis pasar untuk mengumpulkan data profil orang-orang. Dalam kebanyakan kasus, informasi pribadi milik perusahaan akan diperdagangkan kepada pihak lain. Lalu selanjutnya, data penutup. Di era big yang tidak memerlukan data yang benar-benar relevan dengan targetnya. Oleh karena itu, menggunakan data mining ini adalah cara terbaik untuk mengaplikasi proses analisis dan menggunakan informasi yang relevan. Dan mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang apa itu data mining. Apabila ada kekurangan dari penjelasan saya, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.